Saya, Yosef Valentinus de la Salle Kebo, selaku pendiri Ormas Beta Timor, beserta keluarga dan anggota Beta Timor mengucapkan selamat Hari Raya Natal tanggal 25 Desember tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Semoga cinta kasih Kristus menjadikan kita persaudaraan yang lebih erat. Terima kasih. Pemirsa organisasi Beta Timor yang beriman, kembali berjumpa bersama saya Gregory Salu dalam acara bincang-bincang bersama seputaran Ormas Beta Timor. Pada kesempatan ini saya mendapat kesempatan yang sangat spesial karena saya bisa berhasil mewawancari pendiri sekaligus Pak Ketua organisasi Beta Timor. Beta Timor telah hadir di bumi Pak Bimako sudah berjalan 1 tahun lamanya. Tentu cerita hitam dan putihnya sudah kita alami dan kita semua juga sudah menyaksikan aksi lapangan yang selama ini berjalan selama 1 tahun. Beta Timor pada hakikatnya adalah organisasi peduli kemanusiaan. Nilai itulah yang kita jual, yang kita tunjukkan kepada kehidupan masyarakat, khususnya sementara di bumi Bimako. Di hadapan saya telah hadir Bapak pendiri, Bapak Yosef Valentinus de la Salle Kebo, dan samping itu juga Pak Ketua, Bapak Victor. Kapiten sekarang selamat datang. Terima kasih. Ya, ini pendengar Beta Timor ini kan saat ini kan sudah semakin melekat, sudah familiar di kehidupan masyarakat ini. Itu Pak. Jadi memang orang mendengar Beta Timor itu banyak bertanya, Pak Valen. Beta Timor itu apa? Beta Timor itu punya siapa? Beta Timor itu berbuat apa? Meskipun kita sudah asli di lapangan. Nah, yang tadi yang banyak masyarakat bertanya itu begini, pikiran dasar tiba-tiba Bapak Valen punya inisiatif membangun, mendirikan organisasi Beta Timor itu di Kema, Pak. Kenapa tidak di pusat atau di mana? Gitu? Mungkin Pak bisa memberikan dasar pikiran yang bisa diketahui oleh pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Pak Gori selaku pembawa acara bahwa hadirnya Beta Timor di Pak Bimako ini, Pak Neto, didasari oleh rasa keterpanggilan sebenarnya. Keterpanggilan oleh karena dasar kemanusiaan, di mana kita lihat bahwa di daerah kita ini memang selayaknya untuk kita membangun kepedulian, kita membantu sesama kita yang boleh kita lihat bahwa serba keterbatasan baik secara ekonomi maupun dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga atas dasar inilah keterpanggilan saya secara pribadi dan Ibu Andina, istri saya, untuk kita membangun organisasi Beta Timor ini. Tapi jauh dari itu bahwa Beta Timor ini sebenarnya hadir karena salah satunya adalah harga diri. Harga diri, Pak. Jadi ceritanya di perhelatan politik yang lalu, kita saat ada paparan visi misi, saya menawarkan kantor kepada beberapa partai pendukung, yang mana kalau misalnya saya dapat kesempatan maka saya akan memberikan kantor. Tapi setelah ada hikmahnya ternyata, berjalannya waktu ya, karena teman-teman yang kemudian mendukung saya ini banyak sekali dan tidak mau bubar dari tim relawan itu, kemudian saya berpikir ya sudah, kita bentuk satu wadah yang kemudian untuk sama-sama
kita memiliki panggilan atas dasar kemanusiaan. Kemudian Pak, saya menyambung tadi kami inisiatif diri Pak ya, dari situasi yang terjadi ketika momen perhelatan pilkada kemarin, situasi itu yang punya pikiran hadir untuk menciptakan wadah ini Pak. Beta Timur sendiri apa Pak? Beta Timur, kenapa tidak pakai kata yang lain? Baik, kata Beta Timor ini sebenarnya lahir dari beberapa pilihan nama tadinya. Saat proses pembentukan dengan teman-teman semua, ada Pak Ketua, ada rekan-rekan yang lain yang terlibat dalam tim sukses itu, kemudian memberikan beberapa pilihan nama. Salah satu yang masih saya ingat yaitu pemberian nama Fajar Timur. Kemudian apalagi satu saya lupa. Kemudian saya bilang begini, organisasi ini ke depan pelayanannya ada di Timor dan kantornya ada di Timor, sehingga saya berpikir bahwa pilih kata yang familiar dengan bahasa kita sehari-hari, sehingga panggilan sapaan kita yang lazim kita dengar atau biasa kita dengar itu Beta. Sehingga saya berpikir Beta Timor. Beta Timor itu kepanjangan dari Bela Tanah Timur. Orang banyak yang mungkin berpikir, kok namanya Bela Tanah Timur, emang bela apaan? Apa yang dibela? Jadi teman-teman, pada kesempatan ini, pada acara podcast Beta Timor ini, saya menyampaikan bahwa kita orang Timor ini kebanyakan hak-hak kita tidak banyak terwakilkan. Jadi Beta Timor hadir untuk membela yang termarginalisasikan, terpinggirkan, tidak terpikirkan, sehingga kita hadir untuk melayani dari sisi kemanusiaan. Artinya yang selama sudah tahun ini Pak, tadi kan dari sisi kemanusiaan, selama ini yang sudah kita lakukan atau yang Ormas Beta Timur itu memberikan kepada masyarakat itu apa untuk pelayanan atau bantuan yang kita berikan pada Beta Timur? Ya, jadi saya kira pelayanan yang sudah kita lakukan dari awal terbentuk itu sudah banyak sekali. Salah satunya adalah kita fokus di pelayanan mobil jenazah dan ambulan. Kalau kita lihat di data buku mobil jenazah dari keluarga jenazah yang kita ambil, itu mungkin sudah ratusan jenazah yang mungkin kita sudah bantu. Begitu pula ambulan. Kalau ambulan memang frekuensinya tidak terlalu sering, tapi kalau jenazah ini sehari bisa sampai 3-4 kali di tempat yang berbeda dan mobil yang berbeda. Itu berapa unit ambulans? Ambulans jenazah kita ini, mobil jenazah ada 3, kemudian ambulan 1, semua mobile. Bukan cuman pelayanan di TTU, tetapi kemudian tergantung pada kebutuhan. Misalnya yang telepon dari keluarga dari Malaka atau dari TTS atau dari Amfoang yang pernah kita antar. Jauh Pak ya? Iya, sangat jauh. Terakhir itu di Naiklio, kalau saya tidak salah itu, kita sampai menyiapkan 2 mobil untuk kantor apabila ambulan tidak bisa lewat. Sehingga memang kepedulian inilah yang perlu kita bangun sama-sama. Artinya pada posisi ini bukan cuma saya yang punya kesempatan untuk membantu, tapi sebenarnya banyak teman-teman atau saudara-saudara kita di luar sana yang punya kemampuan, tapi balik lagi memang kepedulian ini kan tidak semua orang memiliki, sehingga Beta Timor salah satunya itu. Kemudian kita juga ada pelayanan bus gratis. Jadi ada misalnya di sini kadang kita ada acara Helketa atau acara dari anak-anak sekolah mau kemana,
atau mungkin keluarga menghadiri kedukaan tapi tidak dalam jumlah yang besar, mereka bisa request dan itu kita siapkan secara gratis. Kita memang gratis di sini, gratis dalam penggunaan mobil, tapi kita untuk BBM memang kita bebankan kepada keluarga duka dan uang makan sopir kalau itu jaraknya jauh. Tapi kalau dekat, saya kira kita tidak perlu. Kita ikut Perda. Perda di TTU ini kalau jarak dekat, kalau ke pemakaman di Jaya Sunan sana itu kurang lebih di dalam kota radius 7 kilo itu 100.000. Jadi kita patokan itu. Nah, memang kalau kita lihat kondisi yang berjalan selama ini, bayangkan teman-teman dari orang-orang yang mengalami kedukaan. Kalau menjemput keluarga di Kupang, kota Kupang diantar ke Keva atau ke Malaka. Ini biasanya paling rendah keluarga dikenakan biaya 2,5 juta sampai 3 juta, bahkan mungkin lebih. Tapi di Beta Timor kita hanya mempersilahkan isi bensin pulang pergi, silakan kasih uang makan untuk sopir. Katakan pulang pergi Keva Kupang atau Keva Malaka atau Keva Tambor, katakan ya 250 isi berangkat, 250 pulang. Berarti cuma 500. Uang makan sopir katakan 100 sampai 200. Berarti kan jauh sekali di bawah. Ya, sudah membantu. Itulah mungkin sebagian kecil dari apa yang dilakukan Beta Timor. Kita juga pernah membangun rumah kepada saudara kita yang kebetulan anggota Beta Timor juga yang memiliki keterbatasan. Kita bangunkan rumah dari nol sampai selesai. Kita serahkan, terima kunci dari kondisi yang ini, kita renov, bukan renov tapi kita ratakan tanah, kita bangun ulang. Mungkin ke depan kita lihat apabila kita menemukan di lapangan ada saudara-saudara kita yang perlu kita bantu mungkin ya. Kemudian juga kita ini karena kegiatan jadi banyak sekali, jadi ada kemudian Beta Timor menjadi sponsor di beberapa event kegiatan yang mengakomodir milenial maupun kegiatan olahraga atau kegiatan keagamaan. Untuk keagamaan memang saya paling banyak membantu untuk pembangunan tempat ibadah gereja ini di Wini karena saya kebetulan tinggal di sana. Ini cukup besar dan terakhir kita lagi mengerjakan pembangunan rehab gua Sesali. Nah, ini artinya bagian dari Beta Timor yang kemudian saya selaku pendiri, semua pekerjaan kita salurkan melalui kegiatan Beta Timor. Tahan dulu Pak, saya ke Bung Victor dulu Pak. Ya, ini Pak Ketua Pak ya? Siap. Pak Ketua sudah 1 tahun ya berjalan dengan Beta Timor. Organisasi ini kan sudah dipimpin setelah berjalan 1 tahun Pak ya. Bung Victor ini kan yang mengalami di lapangan. Ya. Kemudian pasti dalam pikiran kita pribadi kemanusiaan itu pasti ada sisi lain. Motivasi yang mendasari Bapak kemudian terlibat aktif di Beta Timor itu secara pribadi itu apa, dorongannya apa yang memotivasi Bapak untuk terlibat aktif dalam menghidupkan organisasi Beta Timor ini? Berawal ya, motivasi kita itu berawal dari ide-ide pendiri kita ya. Saya dengan beberapa teman-teman yang ada tergabung sekarang di Beta Timor ini, kami melihat bahwa ada niat tulus dari pendiri kita ya untuk membantu masyarakat yang ada di Timur Tengah Utara ini. Karena itu kami juga merasa terpanggil untuk harus bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ini. Saya percaya bahwa setiap manusia kita ingin bisa berbuat baik terhadap sesama. Dan di sini kita melihat bahwa ada niat baik dan kita diberi kesempatan oleh kita pimpinan pendiri kita. Karena itu kita berbangga
bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu yang menjadi motivasi kita selama ini bahwa berbuat kebaikan terhadap masyarakat itu ada hal yang sangat-sangat didambakan oleh kita semua. Panggilan. Jadi seperti itu. Jadi ini seperti panggilan ya, seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang sangat berterima kasih, termasuk saya juga dengan pendiri kita yang sudah mau beri kesempatan kita untuk bisa menjadi bagian dari kebaikan itu. Jadi seperti itu. Iya, artinya kan ini kan Bung Peter pasti kan di lapangan. Kalau ini yang kehidupan masyarakat itu kan pasti ada reaksi, sikap dari masyarakat itu pasti ada yang mendukung, ada yang menolak. Jadi dari Pak Valen mendapat pengalaman itu kah, atau mungkin Pak Ketua? Tapi saya ke Pak Valen dulu ya. Oke. Ya, saya kira ya sejauh ini penerimaan masyarakat positif ya, karena memang yang kita bantu ini mereka yang membutuhkan bantuan kita, sehingga yang kita terima adalah senyuman dan terima kasih. Tetapi ya mungkin ada pihak lain atau pihak tertentu yang merasa dengan mungkin hadirnya Beta Timur ini mengganggu kenyamanan mereka, terutama di politik, yaitu silahkan saja komentarkan, siapa saja boleh berkomentar. Yang jelas komentar mereka tidak akan mengurangi niat kita untuk terus berbuat. Itu intinya. Jadi jangan karena satu orang itu meruntuhkan niat kita untuk membantu banyak orang. Jadi anggaplah itu sebagai masukan yang kemudian jadi bahan koreksi untuk kita. Kalau saya pribadi, saya satu orang yang tidak anti kritik. Justru saya anggap kritik itu sebagai suatu perbendaharaan bagi saya untuk bersikap. Bagaimana kita melangkah ke depan, bagaimana kritik itu menjadi koreksi bagi kita kalau itu perlu kita tanggapi. Kalau kritik itu hanya untuk tidak bernilai punya bobot, maka saya kira kita tidak perlu tanggapi. Kalau Pak Ketua sendiri menanggapi apa yang situasi di lapangan? Pengalaman kami di lapangan memang bervariasi, tapi pada umumnya memang penerimaan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah kita lakukan itu umumnya mereka terima dengan baik. Dan mereka sangat berterima kasih kepada karena kita selalu melakukan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan misalnya seperti itu, kita bantuan air, seperti juga kita pernah melakukan bantuan-bantuan pasca bencana Seroja itu. Sembako, kami pernah. Itu kami mendistribusikan pakaian-pakaian bekas dan sembako yang kita bagi di beberapa tempat titik. Dan itu kita juga tidak lupa kita melakukan itu, kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah yang terkait BPBD di daerah sini. Jadi kita coba berkoordinasi untuk kita bisa dapatkan data-data menyangkut daerah-daerah yang terdampak. Dari situ kami mulai mendistribusikan ke tempat-tempat yang sudah terdata itu di situ. Artinya di kantor itu mungkin kan pasti punya teman-teman kepengurusan lah dalam eksekusi bantuan itu kan pasti punya teman-teman. Pengalaman yang selalu terjadi, kita paling jauh kemana bantuan yang bantu teman-teman kirim atau tolong masyarakat itu paling jauh yang selama Bapak lakukan itu di mana? Dan paling jauh saya Kota Kepha. Dari pengalaman kita pelayanan kan ada beberapa kegiatan yang pernah kita buat, termasuk pelayanan ambulans kita ini ya. Itu paling jauh pelayanan kita itu sampai ke Amfuang. Jadi Amfuang itu tepatnya di Desa Timau. Dan itu jenazahnya kita jemput di Bandara Kupang, lalu kita antar ke Desa Timau itu. Dan itu benar-benar kita sangat terpukul saat kita sampai ke sana. Masyarakat begitu antusias menerima kami di sana. Dan waktu kami sampai ke sana itu sempat hujan. Jadi kami karena jalan yang harus kita lalui itu ada beberapa sungai yang harus kita lewati. Jadi kita disarankan sama kepala desanya untuk kalau bisa kita nginap. Disitulah yang buat kami merasa ada penerimaan dari masyarakat yang begitu antusias. Luar biasa. Terhadap kami itu kan luar biasa.
Ya, ini saya kembali ke Pak Valen. Ada target nggak yang mau dicapai dalam Beta Timur ini sendiri? Saya kira target kita ke depan ini ada program jangka panjang kita, yaitu Beta Timor ini bukan hanya hadir di TTU, tetapi kita akan konsolidasi untuk hadir di seluruh kabupaten yang ada di Timor, mulai mungkin dari 6 kabupaten yang ada dulu di daratan Timor ini, mulai dari TTU, Belu Malaka, Soe, kemudian Kabupaten Kupang dan Kupang. Mungkin Kabupaten Kupang dan Kupang ini mungkin akan jadi satu atau bagaimana kita sama, artinya masih berdekatan. Kemudian setelah ini selesai, mungkin kita akan melangkah keluar dari Pulau Timor. Kita akan ke Sabu, ke Rote, ke Sumba, kita juga akan menyeberang ke Flores. Dari data yang kita terima sih, beberapa kabupaten lain yang tertarik dengan kegiatan kita ini sudah meminta untuk dibuatkan cabang gitu Pak, untuk dibukakan kesempatan untuk bergabung. Cuman memang kita ada planning yang harus kita selesaikan dulu di tingkat markas pusat Beta Timor ini, yaitu konsolidasi sampai ke tingkat bawah. Jadi kita di Beta Timor ini terdiri dari markas pusat, kemudian markas daerah itu levelnya kabupaten, kemudian markas ranting itu levelnya kecamatan, markas cabang itu levelnya kecamatan, markas ranting itu levelnya adalah desa. Baik, ini Pak Valen, ini kan sudah 1 tahun, sebentar lagi akhir tahun, pergantian tahun ke 2022. Ya, mungkin harapan Pak Valen di 2022 itu Beta Timor itu harus lebih baik atau bagaimana, aksinya lebih menonjol lagi atau bagaimana kira-kira Pak? Ya, jadi Beta Timor ini karena saat ini saya selaku pendiri dan kalau bahasa kerennya itu sponsornya sponsor tunggal, pendanaan dari kita sendiri, sehingga memang kita sangat concern kepada masalah-masalah yang harus kita dahulukan. Mungkin ke depan kalau kemudian ada yang mau terlibat di sini, kemudian ikut menyumbangkan tenaga dan pikiran, bahkan dana, ya silakan. Tapi yang jelas saat ini kita ke depan ya kita fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan. Salah satu contoh bahwa Beta Timor di samping kita bergerak di kemanusiaan, kita juga ekspansi ke bisnis. Salah satu yang sudah ada bahwa kita punya armada untuk pelayanan murni bisnis, yaitu untuk angkutan darat, Kefak Kupang maupun Kefak Malaka dan dalam kota Kefak. Kemudian kita juga lagi menyiapkan dermaga wisata di Wini yang panjangnya kurang lebih 250 meter. Itu buat sendiri Pak ya, dermaganya buat sendiri? Ya, dananya dari kita sendiri dalam rangkanya untuk menunjang pariwisata, pendapatan. Ya, kalau itu sukses kan pendapatan daerah dari situ kan. Ya, membantu pemerintah. Ke depan ya, kebanyakan orang ke Wini, ke pantai, ke ini, datang duduk, buka tikar, lihat laut, pulang. Tidak ada interaksi dua arah. Ya, dengan sekarang monopol ya, sekali. dengan Beta Timor punya program ini, ya mudah-mudahan mereka datang bukan cuma melihat, tapi terlibat di dalam situ. Artinya ketika dia tertarik untuk terlibat di dalam situ, disitulah terjadi roda perputaran ekonomi. Orang bayar, ya, dananya ini bisa kita gunakan untuk terus membantu dan kepada teman-teman yang ikut terlibat di situ. Kemudian kita juga ada Beta Timor TV, ada podcast Beta Timor. Saya harapkan dengan rating yang naik ini kan akan bantu kita juga. Kemudian
Satu hal yang mungkin saya akan lebih fokus ke depan, kebetulan anggota Beta Timor ini ada yang basicnya adalah tukang, baik itu bengkel maupun tukang kayu, sehingga mungkin di tahun depan kita akan buka Fasilitas lagi. ya auto service Beta Timor di TPU, dan anggota kita yang mengerti tentang pertukangan ini kita akan fasilitasi untuk menyiapkan peti mati secara gratis. Ya, karena beberapa kasus yang kita alami, kita muat jenazah, di mana jenazah itu hanya dibungkus pakai tikar. Kemudian kita tanya kenapa, dia bilang ini keterbatasan dan tidak mampu. Sehingga kemudian Beta Timor mengambil alih untuk menyiapkan mulai dari peti, gali kubur, menyiapkan batako, besi dan lain sampai dengan penguburan itu dilakukan oleh Beta Timor. Jadi hal-hal ini yang kemudian menjadi concern kita, karena satu hal yang mungkin kita tidak tahu bahwa mati itu tidak direncanakan. Benar. Dan orang pada posisi belum tentu punya anggaran untuk kematian. Tapi kalau anggaran menikah itu direncanakan. Tapi kalau mati ini kan tidak ada anggaran. Nah, disitulah hadirnya kita untuk mengurai permasalahan sosial yang ada ini menjadi bagian dari concern kepedulian kita terhadap masyarakat di Mafo. Bahkan mungkin keluar ke depan di daerah-daerah lain, karena Timor ini bukan cuma di TTU, Timor ini ada di 5 kabupaten lain yang ada di daratan timur, bahkan di Flores maupun kabupaten lain di Sumba, Sabu maupun Rote. Jadi memang kita saat ini yang mampu kita perbuat adanya di TTU, ke depan kita akan melebarkan sayap untuk ada dan hadir di kabupaten lain. Iya, Pak. Baik, saya Pak Bu Victor. Ya, ini lapangan ini jadi pasti merasakan situasi lapangan seperti apa, pahit dan manisnya pasti ada. Itu harapan yang untuk tahun yang baru di 2022 sama Beta Timor ini, apa yang mau dicapai lagi, Pak? Ini sudah luar biasa, ini kan kedengarannya itu luar biasa, Pak. Dalam perjalanan kita selama ini dalam Beta Timor, kita, kalau saya sendiri berharap Beta Timor ke depan juga bisa jadi perkumpulan yang bisa memotivasi semua masyarakat yang ada di TTU untuk kita bisa melakukan kebaikan terhadap sesama. Karena saya melihat yang sekarang bicara tentang kebaikan itu memang sudah mulai ada, sudah seperti luntur dalam kita di TTU sini. Karena itu saya berharap seperti itu, bahwa Beta Timor bisa memotivasi kembali semangat-semangat itu supaya kita bisa menuju ke depan yang lebih baik, dan Beta Timor sendiri akan baik juga. Baik, terima kasih ya, Bung Victor. Ini kita sudah di penghujung acara, Pak. Pernyataan closing statement untuk pemirsa dari Panel bisa menyampaikan misi kepada pemirsa, sekaligus ajakan yang bisa bergabung bersama Beta Timor. Beta Timor ini memang terbuka untuk semua kalangan, baik yang karena kita organisasinya adalah sosial kemasyarakatan, kepemudaan dan bela negara, sehingga siapapun itu, siapapun dia, apapun statusnya silakan bergabung. Tapi ingat bahwa Beta Timor ini adalah organisasi kemasyarakatan yang non-profit. Sehingga kalau bergabung ke Beta Timor dengan berpikir bahwa ada profit di sini mungkin tidak tepat. Tetapi gabung ke Beta Timor adalah panggilan hati. Sehingga atas dasar itu kita silakan siapapun yang mau bergabung. Ini kerja sosial, ini kerja kemanusiaan. Silakan bergabung, kita terbuka untuk semua kalangan dan kita mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Mungkin ke depan dengan podcast Beta Timor ini kita bisa lebih banyak membuka, mengurai masalah yang ada di daerah kita ini dengan kita ajak diskusi, dengan kita membawa setiap permasalahan kita diskusikan dengan teman-teman yang lain.
harapan saya bahwa Beta Timor bukan hadir hanya untuk 1-2 tahun ini, tetapi akan panjang dengan dukungan dari semua teman-teman, semua pengurus yang saat ini diketuai oleh Ketua Umum Pak Victor, kemudian beserta perangkat, dan saya harap ini akan terus berjalan apapun kendalanya. Mari kita hadapi bersama, jangan putus asa, jadikan koreksi, jadikan masukan dari mereka yang ada di luar sana sebagai cambuk bagi kita, baik yang positif maupun yang bernada tidak mendukung. Jadi jangan anggap itu, kita tetap melangkah. Tujuan kita bukan untuk menanggapi mereka, tetapi melakukan, mengeksekusi. Karena kebanyakan hari ini orang lebih banyak mudah menjanjikan daripada melakukan. Kita balik, Beta Timor hadir melakukan, bukan menjanjikan. Jadi kita dengan moto kita solid, militan, setia, ini akan menjadi payung bagi kita untuk meringankan langkah kita, untuk kita kompak terus berkembang dan hadir di TTU sini maupun di daerah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Len. Bung Victor, pada pesan penutup, karena kita sudah di penghujung, jadi ada pesan penutup yang mungkin sekali ajakan kemarin bergabung jadi anggota atau menjadi di cabang di desa. Silakan Bung Victor. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang kami berharap kami bisa memotivasi masyarakat TTU ini untuk berbuat kebaikan terhadap sesama, dan di situ kami bisa mengimplementasikan itu dengan membuka ruang kepada teman-teman yang ingin bergabung dengan Beta Timor. Karena bagi kami tidak ingin membatasi siapa saja yang ingin bergabung dengan Beta Timor. Karena itu ke depan kami akan mungkin secara organisasi kami akan memakai sistem yang ada. Kita akan buka perekrutan dan di situ kita akan melalui masa orientasi. Dan pesan saya bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan Beta Timor nanti, kami berharap teman-teman itu bisa datang dengan semangat yang sama, seperti bahwa kita di Beta Timor ini kita bekerja kemanusiaan, bekerja sosial tanpa mengharapkan apa-apa. Jadi karena itu saya berharap kalau ada memang yang mau pengen bergabung dengan Beta Timor, kami siap menerima. Karena bagi kami kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Valen. Ya sudah sama-sama ya. Saya yakin. Terima kasih Pak Polis. Pemirsa yang beriman, ya tadi kita sudah mendengar cerita motivasi sekaligus untuk kita sekalian semua masyarakat khususnya di Bin Mako, seorang Pak Valentinus Jelasalekebo dengan kerelaan hati mau berbuat kebaikan di bumi Bin Mako. Kebaikan harus diberikan, bukan ditahan. Atau sebaliknya tadi, hindari janji, dulu kan perbuatan, jadi begitu Pak ya. Jadi memang luar biasa Beta Timor sudah hadir di TTU, mari bergabung bersama Beta Timor untuk kita mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan merata untuk kita sekalian. Akhirnya dari BMINO, kantor pusat Beta Timor, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa. Solid, militan dan setia, saling motivasi untuk berkarya dengan semangat yang tinggi, berjuang membangun Timor sejahtera, wujudkan impian Beta Timor.